Halo semuanya, kembali lagi di channel Clever Education. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari buku Erlangga Express SNBT Pengetahuan Kuantitatif. Kali ini kita berkesempatan untuk membahas materi trigonometri part 2, yang part 1 sudah ada di video sebelumnya. Dan di sini kita akan membahas nomor 6 sampai nomor 10. Bagi yang memiliki bukunya, silakan dibuka pada halaman 61. Dan sekali lagi, di buku ini sudah ada kunci jawabannya, namun tidak disertai dengan caranya. Jadi di sini kita akan membahas dengan caranya dan mencari jawaban yang benar. Bagi yang tidak memiliki bukunya, silakan simak video ini sampai selesai. Nomor 6. Diketahui tan beta sama dengan negatif 1 per akar A kuadrat min 1 dengan beta adalah sudut tumpul. Jika A kurang dari 0, maka nilai sin B adalah baik. Sebelum kita mengerjakan, perhatikan bahwa ternyata beta itu sudut tumpul. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita buat sebuah diagram kartesius, kemudian yang namanya beta itu dari mana? Beta itu dimulai dari X positif, kemudian naik di kuadran 2, itu sekitar sini. Ini namanya beta, sehingga dia berada di kuadran 2. Mengakibatkan apa? Sinusnya positif, cosnya negatif, tannya negatif. Nah, untuk mengerjakannya, kita oprak dulu yang tan beta. Kita buat segitiga siku-siku langsung. Ini alja beta. Kemudian di sini ada min 1. Di sini ada akar A kuadrat min 1. Maka panjang miring itu dari mana? Ring sama dengan akar dari akar A kuadrat min 1 dikuadratkan ditambah min 1 dikuadratkan. Lanjut, hasilnya adalah A kuadrat min 1 ditambah 1. Hasilnya akar A kuadrat yaitu A. Jadi miring itu A. Berarti kita bisa langsung mengerjakan sin beta sama dengan dering yaitu min 1 per A. Tetapi perhatikan bahwa ini sudutnya tumpul sehingga sinus harus bernilai positif. Sehingga sin beta itu nilainya adalah 1 per A. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, bukan yang A. Ya, di kunci jawaban di situ jawabannya adalah min 1 A, tetapi jawaban yang tepat adalah 1 A. Gitu ya. Ini pembahasan yang cukup rumit kalau kalian tidak paham konsep-konsepnya. Kita langsung ke nomor selanjutnya. Diagonal persegi EFGH yang panjang rusuknya 4x berpotongan di titik A. Jika B titik tengah ruas garis AG dan BFA sama dengan alfa, maka berdasarkan informasi tersebut, manakah di antara pilihan berikut yang bernilai benar? Baik, saya akan membuat sebuah persegi terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah menggambar sebuah persegi, lalu namanya di sini ada EFGH. Yang panjang rusuknya adalah 4x. Berpotongan di titik A. Jadi A itu ada di tengah. Di sini ini A. Kemudian jika B titik tengah ruas garis AG, AG itu mana? AG itu dari titik tengah sampai sini. Sehingga di sini ada sebuah titik tengah yang membagi sama panjang itu BE. Kemudian BFA. BFA dia membentuk segitiga seperti ini. Nah, dari sini ya. Kelihatan ya. Nah, sudut BFA berarti F-nya itu alfa. Maka, berdasarkan informasi tersebut, manakah di antara pilihan berikut yang bernilai benar? Baik, di sini kita bisa menggambar ulang menjadi sebuah segitiga. Di sini B, di sini A, di sini F. Oke, di sini alfanya. Kemudian panjang sisi di sini kan 4x, maka EG atau HF atau diagonal sisinya itu adalah 4x akar 2. Maka dari AG itu setengahnya, sehingga cuman
2X akar 2. AG, AF, AE, dan AH. Yaitu 2X akar 2. Kemudian dari A ke B itu berapanya? Itu seperempatnya karena dari EG, EA-nya itu setengahnya. Kemudian titik B ini membagi panjang sama panjang dari A ke G. Sehingga ini seperempatnya. Jadi setengahnya ini lagi, setengahnya 2X akar 2. Sehingga di sini X akar 2. Kemudian untuk panjang BF, kita bisa mencari menggunakan triple Pythagoras. BF sama dengan akar dari X akar 2 dikuadratkan ditambah 2X akar 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah akar 2X kuadrat ditambah 8X kuadrat. Hasilnya adalah akar 10X kuadrat. Hasilnya X akar 10. Jadi di sini ada X akar 10. Nah, sekarang kita akan menentukan informasi yang mana dari 1 sampai 4 yang benar. Kita berangkat dari segitiga siku-siku ini. Kita akan mengecek apakah tan alfa itu setengah akar 5. Tan alfa itu adalah desa. X akar 2 per 2X akar 2. Akar 2 bisa hilang, X-nya bisa hilang. Sehingga tan-nya itu 1 per 2. Sehingga jawaban pernyataan 1 salah, mengakibatkan A salah, B salah, E salah. Kemudian kita cek yang nomor 2. Untuk pernyataan nomor 2, sin 90 derajat plus alfa itu sama saja dengan apa? Apabila kalian ingat materi trigonometri, sin 90 derajat plus alfa itu sama saja dengan cos alfa. Jadi ini kita bisa tulis menjadi cos alfa. Sehingga cos alfa itu adalah saring, samping per miring 2X akar 2 dibagi dengan X akar 10. X-nya bisa kita coret. Hasilnya adalah 2 akar 2 per akar 10. Kemudian kita bisa sederhanakan 2 per 10 akar 20. Hasilnya adalah 1/5 akar 20. Sehingga jawaban nomor 2 ini salah. Mengakibatkan jawaban yang tepat hanya D. Gitu ya. Ini masih termasuk trik dalam mengerjakan SNBT. Kita langsung ke nomor selanjutnya. Manakah di antara identitas trigonometri berikut yang bernilai benar? Ini pure hafalan. Kalau kalian tidak hafal, kalian cari misal X-nya itu menggunakan 30 derajat, 45, atau 60, atau 90, terserah. Kalian buktikan sendiri. Untuk nomor 1, sin kuadrat X plus cos kuadrat X bernilai 1 itu benar tanpa perlu dibuktikan. Ini hanya metode hafalan. Kemudian, yang nomor 2, ini bernilai benar. Tan kuadrat X sama dengan 1, tan kuadrat X plus 1 sama dengan sek kuadrat X. Itu bernilai benar. Kemudian, yang ketiga, kita nggak perlu ngecek. Karena 1 dan 2 sudah benar. Kita cek hanya pada nomor 4. Tan 360 derajat plus X sama saja dengan tan X. Apakah benar? Benar, karena 360 itu sama saja 0. 0 tambah X. Sehingga jawaban nomor 4 juga benar. Mengakibatkan jawaban yang benar hanya yang E. Ini murni hafalan saja. Kalau kalian tidak hafal, silakan tembak X-nya dengan sudut-sudut istimewa, yaitu 30, 45, 60, 90, dan seterusnya. Oke, kita langsung ke nomor 9. Diketahui cos kuadrat alfa ditambah 2 sin pi min alfa sama dengan sin kuadrat pi plus alfa ditambah 1/2. Berdasarkan informasi tersebut, manakah identitas trigonometri berikut yang digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut? Baik, kita akan membahas pilihan yang mana. Kalau kita menuruti sifat-sifat trigonometri, 1 sampai 4 itu benar semua. Tetapi, pada saat yang sama, kita harus menyesuaikan pada soal. Di soal tersebut,
itu membatasi kita untuk menjawab pilihannya. Yang pertama, di sini ada sin, di pernyataan pertama ada sin pi min alfa, itu ada di soal. Itu yang ini ya. Sehingga untuk sifat-sifatnya, sin phi min alfa itu sama dengan sin alfa itu benar. Ini sifat trigonometri, silakan dihafalkan. Kemudian yang kedua di sini ada sin kuadrat pi plus alfa, itu sama saja kita bisa tulis menjadi sin pi plus alfa kuadrat. Sehingga nomor 2 pun kita bisa gunakan dan jawaban ini benar. Yang kemudian, perhatikan bahwa kalau di sini ada cos kuadrat alfa, itu kita bisa ubah menjadi sin dengan cara menggunakan identitas trigonometri. Jadi cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Atau kalau kita bisa pindah ruas menjadi cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Jadi nomor 3 kita pakai pada persoalan yang ini. Nah, yang nomor 4 ini sin 2 alfa. Sin 2 alfa itu tidak ada di pertanyaan. Sehingga kita tidak perlu menggunakan yang nomor 4. Jadi jawaban yang benar hanya yang A. Ini sangat kompleks apabila kalian tidak hafal trigonometri ya. Kalian harus hafal supaya bisa menjawab persoalan yang seperti ini. Kita lanjut nomor 10. Perhatikan segitiga berikut. Diketahui cos alfa atau cos A sama dengan akar 7/4. Berdasarkan informasi tersebut, manakah di antara pilihan berikut yang bernilai benar? Kita langsung saja. Cos A berarti sudutnya berada di A. Kita mulai di sini. Berarti akar 7/4. Cos itu saring. Sehingga di sini akar 7. Di sini 4. Maka kita cari dengan menggunakan triple Pitagoras. CB sama dengan akar 4 kuadrat dikurangi akar 7 dikuadratkan. Hasilnya adalah 16 kurangi 7, yaitu akar 9. Hasilnya adalah 3. Jadi panjang di sini adalah 3. Maka kita akan mengecek satu persatu. Sin C, berarti menggunakan sudut C ya, point of view-nya. Sin itu the ring. Sehingga akar 7/4 bernilai benar. Kemudian tan A itu desa 3 per akar 7. Berarti jawaban 2 salah. Kalau 1 benar 2 salah, jawabannya hanya 1, yaitu B. Selesai. Kalian tidak perlu mencarinya sampai selesai. Jadi ini bisa menghemat waktu kalian agar bisa mengerjakan lebih cepat. Demikian pembahasan trigonometri part 2. Di video selanjutnya kita akan membahas trigonometri part 3. Di sini trigonometri akan membahas 4 part ya, sampai nomor 20. Sekian demikian penjelasan.